Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga sehat selalu dan selalu semangat. Hari ini adalah masuk ke minggu kelima dari 15 pertemuan kalian nanti. Jadi sudah hampir seperempat jalan. Dan saatnya memang akan memasuki masa kuis. Dan juga akan ada masa ujian. Karena mau masuk minggu ke-7 ke-8. Udah setengah ya jalan. Jadi persiapkan dengan baik karena kuis 1 itu hanya akan berpengaruh pada nilai akhir Anda dan ujian 1. Tanggal 9 ya Oktober. Pak, jangan ngomongin jadwal dong. Bukan, nggak ngomongin juga. Kalau diomongin memang juga belum melakuin kan. Belum ujiannya, belum kuisnya, tapi Anda harus sudah mempersiapkan diri. Jangan seperti di SMA. Pokoknya kalau pola belajar Anda masih seperti di SMA, beda. Nilainya pasti CDE. Saya jamin DE, DE, CE, DE itu pasti. Kalau masih seperti di SMA. Karena bahannya ini untuk kuis 1 aja mungkin sudah jadi bahan satu ujian di SMA ya. Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Iya. Dan kalau di SMA kan kalian biasanya bab stoikiometri itu masih bab dasar. Tapi reaksinya nanti lagi ada bahasan lagi. Dan variasi soalnya ini lebih banyak karena biasanya dosen mengambil soal dari industri. Dari pemecahan-pemecahan yang ada di industri atau di jurnal internasional ilmiah atau nasional. Baik, kemarin ini sudah dibahas ya terakhir ya. Jadi jika ada Na2SO3 sini, kemudian ditambah direaksikan dengan K2Cr2O7, dia punya massa molar tertentu. Kalau dikasih reaksinya, Anda harus buat penyetaraan reaksinya. Jadi SO3, 2-, kalau ada Na, ada K, ini udah pasti dia sebagai apa? Ion spektator ya. Karena logam alkali itu selalu larut dan di kanan kiri itu pasti tidak bisa mengendap ya atau menjadi net ioniknya. Jadi pasti ada ion SO3 2- dan Cr2O7 2-. Nah, ini karena ada oksigen di sini pastinya akan ada penyetaraan suasana asam atau basa. Ya. Biasanya kalian diberikan reaksinya tapi belum setara, tapi yang lengkap kadang. Kalau nggak lengkap pun sudah net ioniknya, sudah ada H+ dan H2O misalnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau saya minta suasana asam, SO3 2- ini kan akan menjadi SO4 2- dan Cr2O7 2- jadi Cr3+. Taruhlah ini dikasih reaksi. Tapi ini Anda harus tarakan sendiri. Suasana asam. Bisa ya, kayak kemarin. Aku mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya diketahuinya CR2, kalau diketahui, bentar. Kalau diketahuinya asam nitrat, nah terus di reaksinya tuh, di soalnya tuh udah dipecah gitu, Pak. Ada H+ sama NO3-. H+ Itu jadi dan gimana, Pak? H+ ditambah NO3-. Tapi diketahuinya tuh sebanyak 20 mili asam nitrat. Jadi terus? gimana, Pak? Maksudnya tuh dia tuh harus disatuin dulu jadi HNO3 atau dipecah juga bisa gitu? NO3 kan net ionik. Ion spektator. Dia nggak akan mungkin gendap. NO3- kan semua larut. Iya. PbNO3 segala macam. Jadi pastinya
maksudnya ini adalah suasana asamnya. Nanti dia akan ditambahkan H+. Kan. Kalau kamu mau pecah, molnya juga sama. Kalau mau digabung, ya nggak apa-apa digabung. Tapi kan nah, yang utamanya di sini dia menandakan ada suasana asam. Coba kita setarakan yang di atas. Sama-sama ya. Mana yang mengalami oksidasi, mana yang reduksi. Ini menjadi ini, terus ini menjadi ini. Mana yang mengalami reduksi, mana yang oksidasi. Ini bisa juga dicontoh penggabungan H-nya itu dengan anion yang ada di sini. Coba mana yang mengalami reduksi? CR, Pak. Hah? CR. R, Pak. CR2O7 2-. Ini udah dikasih lengkap ya sama Brady, enak sekali. Tapi biasanya kalau di soal ini nggak ada. Cuma dikasih net ioniknya saja. Oke. Kemudian oksidasinya adalah SO32-. Sebenarnya Anda lihat saja kalau oksigennya bertambah, spesiesnya, itu pasti mengalami oksidasi. Betul nggak? Ini nggak usah tulis biloxnya. Anda sudah bisa tentukan mana yang oksidasi. Satu dapat oksidasi, satu reduksi. Oke, 2Cr3+. Ya, kita samakan dulu ininya, ionnya, atomnya. Kemudian kalau suasana asam, mana yang ditambahkan H+? Ini tambah berapa? Tambah H2O atau H+? Halo? H2O. H2O. Berapa H2O-nya? 7. 7, Pak. Sesuai dengan oksigen. Ya. Kemudian H+-nya jadi 14. Oke. Sekarang muatannya berapa ini? Di kanan -2 ditambah plus 14 plus 12. Ya kan? Ini plus 6. Berarti ditambah berapa elektron di reaktan berarti ya? Berapa? 6, Pak. 6. Nah, ya. Ini saya geser deh. Oke. Udah setara ya muatan kanan kiri. Nah, sekarang yang di sini. Ini berarti ditambah berapa H+? Tambah berapa H2O? 1 ya? 1, Pak. Ini ditambah 2H+. Sekarang elektronnya berapa? Ini 0, ini -2. Berarti tambah 2 elektron. Betul? Ini kali 3. Ini kali 1, ini kali 3. Betul ya? Hanya ini 3, ini 3, ini 3, ini 6. Ini 6. Kalau bisa Anda sudah bisa mengerjakan ini kurang dari 2 menit ya. Kalau Anda sudah nentuin. Karena sudah dibantu dengan net ionik. Terus gimana? 1 ini tetap ya. Halo? Kita coret, hilangkan elektronnya. Ini jadi berapa? 8. Betul? Ini jadi 4. Jadi Cr2O7 2- tambah 8H+ tambah 3SO3 2- menjadi 2Cr3+, 3SO4 2- dan 4H2O. Sama ya dengan di atas? Halo? Nah, ini saya bisa gabung. H2SO3. Bisa nggak? Bisa saja. Saya gabung jadi H2SO3. SO3-nya tadi 3 kan? Sekarang H2-nya jadi 6. Betul ya?
Ya, Pak. Nah, bisa saya tambahkan kurang 2. Jadi dia tetap terhitung 8H plus. Ngerti sampai sini? Halo? Ngerti, Pak. Tadi yang nanya siapa? Tadi HNO3 bisa seperti itu. Misalnya HNO3-nya ada 8. Ya pasti molnya sama dengan NO3 kan? 8 HNO3. Betul? Betul, Pak. Ngerti, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi kalau mau ditanya molnya H2SO3 berapa? 3 mol. Karena kan dari afiliasinya dengan SO3 2-min. Tapi kalau ditanya berapa mol H+, ada 8. Bukan 3. Jadi tergantung spesies yang ditanya, H2SO3K atau H+. Kalau H2SO3, pasti 3. Oke, sekarang bagaimana nih? Ditanya apa sih? Mol dari Na2SO3, berarti mol dari sini ya. Ini berarti saya nggak gabungin ya, karena masih Na2SO3 awalnya. Awalnya Na2SO3 kan. Ya, jadi masih tetap 8H+. Jangan coba-coba gabungin karena sudah ada senyawa awalnya ya. Halo? Ya, Karena, Pak. karena sudah ada senyawa awalnya ya jangan digabungin, jadi tetap seperti ini ya. Jadi ini Na2SO3 itu dari ion SO3 2-min ya. Nah, kalau Anda lihat di sini berapa gram dia, ini yang ditanya, berarti ininya sudah diketahui kan? Berarti 12, gram, 4 gram K2Cr2O7. Anda bagi dengan massa molarnya berapa? 294,2 gram. Betul kan? Anda dapat berapa mol K2C2O7? Jadi pakai massa molar senyawa aslinya. Ya. Tadi. Nah, kamu dapat molnya, kemudian bandingkan koefisien. Berapa banding berapa koefisiennya? 3:1. Berarti 3 mol Na2SO3 dibagi stokiometri biasa. 1 mol K2Cr2O7. Kali masanya Na2SO3. 126,1 gram. Na2SO3 per 1 molnya. Berapa? 15-an? 15,94. Hah? 15,94. 15,9. Ya. Ngomong saya ini kalau di kuis kalau keluar pun terlalu mudah. Nah, biasanya yang keluar itu nanti ini. Misalnya kalau misalnya dia berapa persen hasil CR misalnya. Itu bisa kan? Berarti kalau persen hasil CR dan masanya misalnya Na2SO3 diketahui, kamu harus approve reaksi pembatas. Jadi memang kalau standar latihan kan cari reaksi pembatas, cari persen hasil, terus setarakan, misalnya seperti ini, cari mol di reaktannya satunya. Nah kalau di kuis, kalau di ujian itu kombinasinya. Ya. Jadi yang begini-begini yang ada di slide ini nih normal untuk pemahaman konsep. Paham? Oke, ini saya hapus ya. Mau nanya lagi, Pak. Ya. Kalau ada pernyataan ini benar nggak, Pak? A tepat habis dengan B, berarti yang jadi reaksi pembatasnya mana, Pak? A Yang tepat A habis dengan B. A tepat habis dengan B. Ya berarti bereaksi sempurna. Nggak ada yang sisa.
Kan tepat Oh, habis dengan B. Jadi B sama A itu tepat habis. oh jadi dua-duanya habis gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya B ini berlebih, nah itu pasti A-nya habis. Ya. Tapi kita harus tahu berapa ininya konsentrasi kalau misalnya A diketahui, B diketahui. Tapi dengan adanya tepat habis itu dia bereaksi sempurna ya, jadi tidak ada yang sisa. Terima kasih, Halo? Pak. Ya. Udah? Saya hapus ya ini ya. Kalau di Brady sebenarnya sudah ada ininya ya, caranya, jawabannya. Cuman jawabannya Brady itu kalau menurut saya terlalu ya dia bertahap, tapi sebenarnya bisa jadi satu tahap gitu. Ya kayak di penulisan tadi yang saya taruh. Langsung kan tinggal apa? Koefisien proximal massa sama massa molarnya jadi ganti. Oke. Jadi kalau di Brady dibilang cari gram, masukkan ke mol, bandingkan apa mas mol K2CR27 bandingkan dengan molnya net ioniknya CR272 min, terus bandingkan dengan koefisien, cari mol Na2SO3, dapat gram Na2SO3 ya. Nah seperti ini kan tadi kita. Oke, ya. Yang jelas logikanya Anda jalan, jangan menghafal, karena bisa saja saya tanya yang lain, ya, jadi beda. Oke, kemudian ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah reaksi redoks asam dan logam. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan. Ada dua tipe asam yang bereaksi dengan logam. Karena ada beberapa yang seteroksidasi kan. Dibedakan dari kuat lemahnya anion asam untuk mengoksidasi logam. Terkadang ini masuk ke soal kuis itu lebih ke arah mana yang bereaksi, mana yang tidak. Tipe asam di mana kekuatan oksidator anionnya lebih lemah daripada protonnya atau kekuatan oksidator anionnya lebih lemah dibandingkan lebih lemah dari protonnya. Artinya apa? Ya H plusnya akan tereduksi menjadi gas H2 kan yang kemarin. Kenapa dia bisa menghasilkan gas oksigen? Karena gas H hidrogen karena H plusnya akan tereduksi menjadi H2. Oleh karena itu, reaksi logam dan asam ini akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi intinya kenapa dia bisa menghasilkan gas hidrogen? Yang pertama, dia adalah oksidator. Dia bisa teroksidasi. H plusnya sebagai oksidator yang bisa tereduksi. Ya, contoh asam-asamnya biasanya asam kuat dan asam lemah. Kemudian ada asam pengoksidasi. Tipe asam ini anion dan yang kekuatan oksidan lebih tinggi dibanding H+. Artinya ini Cu. Harusnya dia tereduksi kan? Artinya dia bisa mengoksidasi senyawa yang naturalnya dia tereduksi. Karena kekuatan oksidatornya lebih tinggi dibandingkan H+. Karena bukan H+ yang aktif, maka ketika asam ini digunakan untuk larutkan logam, tidak dihasilkan gas hidrogen. Jadi terkadang yang dihasilkan adalah air. Tapi asamnya tertentu, HNO3 maupun H2SO4. Biasanya ini harus pekat, panas. Dan logam-logamnya adalah logam-logam yang kalau di deret volta, dia lebih reduksi daripada H. Paham? Jadi H+ bisa tereduksi menjadi H2 kalau dia bereaksi dengan logam yang deret voltanya di sebelah kanan atau yang mudah teroksidasi. Nah, ini dia bisa tereduksi ya kalau misalnya tapi menjadi air, bukan jadi H2. Kalau dia bisa mengoksidasi logam yang lebih reduktif daripada H+. Karena oksidatornya lebih tinggi dibandingkan H+. Oksidator kan yang mudah tereduksi. Paham? Halo? Ada yang mau nanya?
Jadi ada namanya asam non pengoksidasi. Jadi dia bukan H+-nya yang teroksidasi, logam. Atau asam pengoksidasi, asam yang memang mengoksidasi logam tersebut. Ada yang mau Formulanya, tanya? Pak. Ya, Berarti KMNO4 itu asam pengoksidasi apa bukan, Pak? KMNO4 itu bukan asam. KMNO4 itu oksidator. Paham? Bukan asam. Tapi kalau misalnya ada kayak gini, ada yang bilang kalau misalnya dengan titrasi yang Iya, memerlukan KMNO4. iya. Dia nanti sebagai oksidator. Nanti dia menghasilkan warna. Warnanya ungu. Nanti yang akan mengoksidasi, yang mengalami oksidasi adalah Fe biasanya. Kan ya, permanganat biasanya dengan Fe. MnO4 minusnya biasanya jadi Mn2+, reduksi. Halo? Iya, Iya, bisa Pak. jadi oksidator. Tapi bukan asam. MnO4 itu oksidator. Nanti jadinya pakai titrasi apa gimana, Pak? Bukan ya? Titrasi. Titrasi. Iya. Biasanya Kalau kita kalau senyawa reaksi redoks itu bisa pakai titrasi. kalau titrasinya kan, kalau titrasi kan sama asam basa. Nah, kalau titrasinya ini, kalau KMNO4 sama apa, Pak? Titrasinya sama asam basa. Titrasi itu bisa pakai redoks. Senyawa redoks. Reaksi redoks. Nanti kita jelaskan. Nanti saya jelaskan. Titrasi itu ada berapa jenis. Yang kamu tahu itu kan hanya reaksi asam basa ya. Iya, Pak. Seharusnya titrasi itu tidak harus reaksi asam basa. Bisa reaksi redoks, bisa reaksi pengendapan yang kemarin itu ya, tambahkan senyawa garam dengan garam. Bisa juga kompleks, senyawa kompleks gitu. Nanti saya akan jelaskan titrasi. Nah, biasanya kalau titrasi pengoksidasinya adalah KMNO4 ya. Tapi ini beda dengan KMNO4. Kalau KMNO4 kan memang benar-benar senyawa yang bisa pengoksidasi logam tertentu ya. Kalau ini asam itu berarti kan ada H+. H+-nya dalam air dia bisa tereduksi menjadi H2 atau H2O. H2 kalau dia dia bereaksi dengan logam yang mudah teroksidasi. Kalau menjadi H2O ini dia akan dengan yang sulit teroksidasi. Logam yang sulit teroksidasi. Cu kan reduksi kan? Kalau di deret volta, deret reaktifan. Ya ini asam-asam. Jadi kalau nanti Anda di tugas akhir oceanografi, misalnya Anda mau melarutkan logam-logam di perairan laut. Larutkanlah sampel tersebut dengan asam, salah satunya. Biasanya itu padatan. Padatan logam yang misalnya batuan. Batuan kan banyak logam-logam yang mengendapkan. Nah, kamu mau pakai ini oxidizing acid atau non-oxidizing acid. Kalau oxidizing acid, berarti logam tersebut itu punya banyak logam-logam yang mudah tereduksi. Kalau yang non-oksidasi, berarti biasanya mineral-mineralnya mudah teroksidasi. Ya. Tapi kalau yang oxidizing acid atau asam yang pengoksidasi, dia harus suasana panas, ya, hangat gitu ya, dan pekat. Nah ini biasanya menghasilkan gas ya. Ya, kalau NO3- pastinya akan menghasilkan NO2 atau NO tergantung jumlah H+ yang dihasilkan. Ya, kalau ada SO4 ya, H2S. Tapi biasanya Anda dikasih lagi hasilnya gimana. Tapi Anda sudah tahu kalau misalnya ada terjadi begini, pasti reaksi satunya atau reduksinya adalah dari logam yang mudah tereduksi. Oke, deret aktivitas. Nah ini kalau dilihat dari aktivitas logam ya, kemampuan suatu logam menggantikan ion H+ dibuat sebagai acuan. Jadi tadi Sr kan dia mudah
oksidasi ya. Nih. Ini kan mudah teroksidasi. Ini mudah tereduksi. Ya. Nah, kalau jadi dia bisa larut dengan non-oxidizing acid ini tidak bisa bereaksi dengan non-oxidizing acid. Harus pakai asam oksidasi. Oke, kalau kita lihat di sini SR-nya akan teroksidasi, H+-nya akan tereduksi menjadi H2. Jadi mengurutkan aktivitas logam dengan menggunakan pengamatan reaksi, urutkan logam dari kurang reaktif ke yang paling reaktif. Kalau kita lihat di sini, Cu bisa nggak bereaksi dengan HCl? Nggak bisa ya. Dia hanya bisa bereaksi dengan HNO3 atau H2SO4 atau kita sebut sebagai asam pengoksidasi. Betul ya? Halo? Ya, Pak. Karena Cu mudah tereduksi. Jadi yang bisa bereaksi sama HCl apa? Mg. Tadi lagi SR, Ba seperti itu, menghasilkan H2. Jadi dia tidak akan bereaksi. Zn dengan HCl bisa. Mg dengan ZnCl2 menjadi MgCl2 dan Zn. Nah, kalau ditanya, ini soal kuis tahun lalu. Saya potong, saya crop. Di pilihannya adalah kereaktifan. Ya, kalau ini tidak bereaksi dengan asam pengoksidasi, non pengoksidasi, berarti dia lebih reduksi kan? Halo? Paham? Halo? Cu lebih reduksi dibandingkan Zn dan Mg kan? Sekarang antara Zn sama Mg. Zn mudah teroksidasi. Berarti Zn lebih oksidasi daripada Cu. Reaktif ini artinya dia mudah teroksidasi. Jadi logam-logam yang mudah atau disebut reaktif itu mudah teroksidasi. Paham? Putri ada yang mau nanya? Putri mau nanya? Enggak? Ini aman, Pak. Aryo? Sania? Halo Aryo? Paham, Pak. Ya. Sebenarnya ini level 2 sih sebenarnya understand. Jadi kalau direaksikan dengan asam, kalau asam non pengoksidasi ya yang reduksi nggak akan bereaksi. Oke. Kemudian Zn dengan HCl bisa mudah teroksidasi ya, sehingga menjadi H2. Nah, sekarang Mg sama Zn. Sekarang Anda lihat Zn ini bisa bereaksi kan? Menjadi MgCl2 dan Zn. Jadi artinya Zn-nya tereduksi, Mg-nya teroksidasi. Pastinya Mg lebih oksidasi atau lebih reaktif daripada Zn. Kalau misalnya ada reaksi Zn tambah MgCl2 tidak bisa bereaksi, ini juga bisa menjadi clue-nya bahwa Zn lebih kurang reaktif daripada Mg. Betul ya? Halo? Karena di deret volta yang lebih ke kanan, lebih teroksidasi adalah Mg. Paham? Ini bisa saja soalnya clue reaksi yang ketiga itu adalah yang di bawah ini sama aja. Jadi yang paling dari kurang reaktif ke paling reaktif ya Cu, Zn, Mg. Atau kamu mau buat seperti ini kurang reaktif berarti Cu, Zn, Mg. Halo? Bisa dipahami? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu tanda panah yang dicoret itu artinya apa, Pak? Lupa. Hah?
tanda panah itu yang reaksi dicoret itu, yang tanda panah Ini dicoret. tidak bisa bereaksi. Jadi Oh, tidak kalau bisa kamu bereaksi. masuk lab, kamu campurkan Cu dengan HCl, padatannya itu nggak akan larut. Jadi HCl-nya di sini, ini Cu-nya. Paham? Beda kalau Paham, yang di sini. Kalau yang ini ada Zn kamu masukkan, kamu tambahkan HCl, dia akan ada gelembung. Nah, gelembung ini adalah nanti di praktikum pertama ya, kita akan banyak reaksi-reaksi seperti ini. Paham nggak? Halo. Jadi pengamatannya kan kemarin ada endapan, ada perubahan suhu, ada perubahan warna, atau ada gelembung. Itu membuat dia bereaksi. Kalau misalnya masih sama dengan yang di awal, berarti tidak bereaksi kan? Paham Joshua? paham Pak. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, itu tadi terkait kelarutan logam dalam asam. Sekarang kita masuk ke stoikiometri larutan. Kemarin kita sudah bahas bahwa larutan itu bisa ditentukan dengan konsentrasi. Tapi konsentrasinya adalah dari persen masanya ya kemarin ya. Masih ingat kan? Zat terlarut dibagi dengan larutan. Gramnya ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Tapi di SMA Anda selalu didoktrin dengan molaritas. Ini kalau kita mau tentukan berbasis mol dalam 1 liter larut. Ya. Satuannya apa molar? Mol M. Besar ya. Halo? Atau kita sebut mol zat per liter larutan. Sekarang saya tanya, kalau ada 3 molar KMNO4, artinya apa? Ada 3 mol dalam 1 liter larutan. Ada 3 mol KMNO4 dalam 1 liter larutannya. Paham? Kalau saya mau 3 molar kalau 500 mili KMNO4 berapa molar dari 3 molar? Berubah nggak molaritasnya? Halo? Berubah. Langsung soal saja lah. Berapa massa Ki yang diperlukan untuk membuat 500 mili 2,8 molar? Nah, ini gimana? Kamu pasti kalau di SMA tuh hitung dulu gram per mol gitu. Ayo. Berangkat dari satuan molaritas. 2,8 mol Ki dalam 1 liter Ki. Betul? Saya cuman mau buat 500 mili. 500 mili itu berapa liter? Berapa ya? Dibagi 1000 kan? Iya, Pak. Berarti dikali 0,5 liter. Berarti tadi harusnya 1,5 molar ya. Betul nggak kalau tadi saya bilang 3 molar KMNO4, kalau 500 milinya 1,5 molar. Kan 500 mili larut kan? Iya Pak. Oke. 232,4 gram, Pak. Oke. Ya kan? Anda habiskan liternya tinggal mol tinggal bagi dengan kali dengan MR-nya.
232 gram KI. Betul? Satu tahap langsung dapat. Jadi ini sama aja 0,5 liter lah ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Saya. Jadi biar nggak mol per liter. Kalian kan kalau di SMA itu molar sama dengan mol per volume. Tapi volumenya apa ini? Itu volume larutan. Dan harus dalam 1 liter. Jadi kalau volume larutannya itu berbeda, pasti akan beda juga molnya. Ya, ini konsep. Bagaimana kita bisa membuat larutan dalam padatan? Biasanya kita pakai apa ini namanya? Ayo. Elemer, apa, Pak? Elemer. Salah. Pitot, bukan. Pitot bukan. Di waktu praktikum SMA ada nggak ini? Tabung pitot bukan, Pak? Bukan. Bukan. Nizar tahu nggak ini Nizar? Nggak ada orang. Mufti. Di komen Pak kata Dumas labu ukur. Labu ukur. Labu takar ya. Jadi kalau kalian mau mau membuat larutan 500 mili KI misalnya, Anda pakai gelas ukur atau pakai gelas kimia atau pakai labu takar. Ada namanya gelas ukur. Gelas ukur tuh yang ini nih. Yang ada skalanya ya. Ada gelas kimia. Nah, saya mau buat 500 ml KI. Berapa tadi? 2 gram. Pakai ini atau pakai gelas kimia, pakai gelas ukur. Pakai ini ya, pakai labu takar namanya. Kenapa pakai ini? Karena ketelitiannya lebih kecil, lebih mencapai akurat, mendekati akurat. Kalau gelas kimia ada sebenarnya ininya ya, volumenya, tapi ketelitiannya lebih besar. Biasanya kita pakai gelas kimia itu sebagai wadah penampungan atau mau mengencerkan pada skala besar. Misalnya 5 liter. Atau misalnya 400 mili, maksudnya tidak terlalu exact. Misalnya di buret kan, buret sama yang di elemer. Kalau kita titrasi, Anda kalau menyiapkan buret pakai gelas kimia atau gelas ukur kan? Isi larutan. Nggak pakai labu takar. Betul nggak? Karena volumenya mendekati itu ya sekitar 500, misalnya berapa ratus mili gitu. Biasanya buat volumenya untuk yang besar. Gelas ukur juga sama. Gelas ukur biasanya kalau misalnya Anda ambil suatu senyawa larutan, Anda baru taruh di gelas ukur untuk dihitungkan. Tapi itu pun tidak terlalu tepat. Jadi Anda biasanya, misalnya saya mau ukur 100 mili, mau ngambil 100 mili. Pasti biasanya ada ketelitian plus minus 10 mili atau 2 mili. Nah ini ketelitiannya plus minusnya itu sampai 0,01 mili. Jadi lebih mendekati ya pengambilan. Dan di sini ada namanya batasnya. Jadi saat Anda larutkan, harusnya nggak begini ya, jadi begini. Jadi larutkan dulu, habis ditimbang, kemudian Anda larutkan. Nanti Anda juga lihat videonya nanti di pas praktikum ya. Nah setelah dia larut dengan pelarutnya, kemudian masukkan ke labu takar. Nah sampai bilas dengan wadahnya dengan pelarutnya, sampai dia hampir mendekati batas.
Nah, setelah hampir mendekati batas, pipet pelarutnya sedikit demi sedikit, tetes demi tetes. Jangan sampai menempel membasahi dinding ini. Kenapa? Karena kalau membasahi dinding-dinding ini, volumenya akan lebih biasanya. Kalau berlebih ya Anda harus ulang lagi. Jadi pas mendekati ini pelan-pelan saja sampai Anda bisa mendapatkan meniskus cekung seperti ini. Nah, setelah itu lap pakai tisu pinggir-pinggirnya ini, karena kan pasti masih ada ya yang ada menempel di dalam dinding tabung, labu ukur atau labu takar, baru dihomogenkan. Seperti itu. Nah, biasanya kita mau menyiapkan larutan itu seperti itu dari padatan. Nah, kalau misalnya larutannya sudah dalam cairan, sudah dalam larutan gitu ya, kita mau mendapatkan konsentrasi lebih encer. Nah, kita sebut pengenceran. Pengenceran adalah prosedur untuk menyiapkan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat. Ya, misalnya ini 1 molar yang awalnya adalah berapa? 2 molar misalnya. Pasti lebih pekat, lebih encer yang ini. Volume pelarutnya lebih banyak. Anda diajarin SMA bagaimana cara nentuinnya? Berapa molaritas di sini dan ada volumenya, berapa molaritas sini ada volumenya. Molaritas yang pertama dikali volume pertama sama dengan molaritas kedua kali volume kedua gitu, Pak. Iya. Yang di mana molnya itu harus sama sebelum dan setelah. Sehingga saat molnya sama berarti ada M1V1 atau inisial dengan inisial M2V2 atau molaritas final dengan volume finalnya. Artinya apa? Mol di sini sama dengan mol di sini. Makanya sebelum sama dengan setelah pengenceran. Sekarang saya tanya, saat saya mau mengambil, nanti habis ini. Sampai sini mau nanya, ada yang mau nanya dulu? Sudah pernah ya di SMA? Udah kayaknya sudah sering pakai rumus pengenceran. Nah ini sekarang. Nah kalau di industri, kalau Anda mau mengencerkan suatu larutan, Anda biasanya pakai pipet. Pipet apa namanya ini? Ayo. Belum pernah? Ada pipet yang seperti ini juga. Ada kan? Ini namanya pipet volume. Ini namanya kalau kata orang kimia yang di lab namanya pipet gondok ya. Atau pipet ukur. Ada nama lain yang kalian tahu. Kalau pipet ukur atau pipet seukuran, dia volumenya sudah tertentu. 5 mili, 25 mili, 10 mili. Gitu ya. Kalau yang ini biasanya volumenya ada volume terkecilnya. Misalnya Anda bisa 1 mili, maksimalnya 25 mili. Seperti itu. Jadi tidak pas. Bisa Anda ambil 1 mili boleh. 2 mili boleh. Kalau ini harus diambil 25 mili. Misal. Paham? Ini ngikut nggak sih? Ini kok di industri Anda disuruh coba ngencerin. Nanti ditanya, ini kan kimia dasar. Ya. Halo? Iya. Ya, Pak. Paham?
Sekarang saya tanya, ini misalnya 2,8 molar. Berarti kan 2,8 mol. Atau iya ada 0,2 sini ya. Misalnya ini 0,2 molar. Berarti 0,2 mol K2Cr2O7. Kelihatan ini ya. Dalam 1 liter larutan. Diambil nih. Saat di sini, molnya sama nggak dengan yang di sini? Sama. Sama. Molnya sama? Saat diambil, kemudian ditaruh di sini. Ayo. Sama, Pak. Ini kita sebut sebagai aliquot namanya. Sejumlah tertentu kita ambil. Ya. Molnya masih sama. Tapi pas sudah sampai sini, molnya jadinya, karena ada volumenya, jadi berbeda kan. Jadi 0,04 molar lebih encer. Kita mau encerkan ke dalam 100 ml. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya mau nanya yang belum pernah saya tanya. Ketua kelas ada nggak? Ketua kelas? Ada, Pak. Gimana, Dik? Paham nggak? Masih kurang, Pak, kalau saya. Yang mana, Dik? Yang mana? Ini kalau yang ini harus ditulis dulu nggak, Pak, reaksinya? Enggak. Reaksi apa di sini? Saya cuma mau ngencerin HNO3 kan. Lihat volumenya nih. 60 mili kan. Ya, Ya, 0,2 molar dari 4 molar. Gimana caranya? pakai perbandingan, Pak. Yang tadi ya. M1, V1, 1. M2, V2 kan? Iya, Ininya berapa? 4 molar. V-nya yang ditanya kan? iya. Saya mau ambil berapa? Akhirnya lebih encer, lebih kecil dong konsentrasinya. Volumenya 60 ml. Berapa nih, Dik? Berapa, Diki? Halo, Anda pakai kalkulator loh. 3. 3. Nggak pakai kalkulator, lihat aja. 3 mili ya. Nah, cara menyiapkannya bagaimana? Ada larutan, 4 molar, kemudian mau menjadi 60 mili. Bagaimana cara menyiapkannya? Volume 3 mili itu apa? Hmm? Hah? Apa? Volume 3 mili itu apa? Volume awal, Pak. Ya, NO3 yang mati 4 molar. volume awal itu volume apa? Belum yang 4 molar, Pak. Salah. Kalau volumenya 4 molar, berarti di sini 3 mili. Itu. Tuangin semua dong. Yang diambil ya. Kita ambil 3 mili. Pakai pipet. Masukkan ke sini. Betul nggak? Jadi kalau di sini, ya mau berapapun ya, kita nggak tahu.
Nah, ini adalah V1-nya kan. Ini M1-nya. Saat kita ambil, kita pipet, itu adalah volume yang dibutuhkan. Kemudian nanti jadi M2 sampai 100 mili di sini, ini adalah V2-nya. Paham? Halo? Paham? Halo? Ya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi bagaimana menyiapkannya? Diambil 3 mili, terus Masukkan ke apa, gelas takar, Pak. masukkan ke tadi ke labu takar, atau mau ya ke wadahnya, tambah 57 mili air. Betul nggak? Logika. Saya ambil 3 mili, untuk jadi 60, ya tinggal tambah 57 mili air. Dan nanti di ujian atau di kuis, bukan ini yang ditanya, tapi berapa jumlah air yang ditambah. Paham? Diki ngerti? Iya, Pak. Jadi kalau cara menyiapkan berarti harus ada zatnya, ada pelarutnya, biar bisa tahu menyiapkan larutan. Kan? Zat terlarut ditambah pelarut, larutan. Bisa nggak? Oke, lanjut ya. Logika saja. Kemudian ada namanya gravimetri. Gravimetri ini untuk menentukan massa reaksi pengendapan. Jadi misalnya ada senyawa, misalnya ini apa? PbNO3 misalnya. Kemudian ada BaCl2. Sama-sama bening. Ternyata pas bereaksi, dia jadi PbCl2. Endap dong. Jadilah endapan putih ini. Nah, caranya kalau misalnya kalian mau mengendapkan suatu senyawa dan mau mengetahui massa eksperimennya atau yang diperoleh, itu ya dengan gravimetri. Jadi, saat dia terbentuk endapan yang ini kita saring pakai kertas saring, ya. Kemudian endapan yang ada di sini dikeringkan, taruh di oven. Saya 100 derajat. Nah, setelah sudah 100 derajat berapa menit gitu ya, airnya hilang, kita timbang endapannya. Nah, timbang endapannya pakai desikator. Biasanya ada desikator, ya. Kita masukkan di sini endapannya untuk menyerap uap air yang ada, ya, air yang ada. Kemudian kita timbang. Nah, timbangnya itu jangan sekali, harus berkali-kali untuk bisa dapat timbangan hasil yang konstan. Jadi kadang masuk lagi ke oven, masuk lagi ke desikator, timbang. Masuk lagi ke oven, masukin lagi desikator, timbang. Seperti itu. Saat ada angka yang konstan plus minus 0,1 gitu ya, atau lebih baik konstan, nah itu baru kamu bisa dapat massa eksperimen. Kamu dapat persen hasilnya, massa teoritis yang kamu tuliskan, yang kamu hitung. Paham? Nah, di sini kita bisa tentukan persen hasil atau persen yield.
Misalnya jika zat kapur dihasilkan reaksi antara kalsium dan asam karbonat sebesar 2,5 gram. Ternyata hanya didapatkan 1,5 gram. Nah, ini kan eksperimen. Ini teoritis dari kalimatnya. Jadi persen hasilnya 60%. Nah, persen hasil itu kalau di bawah 100%, saya udah pernah bilang, baiknya 100% kan. Kali sempurna gitu ya semua yang didapatkan. Tapi biasanya kalau di eksperimen dapatnya tidak 100% ya. Bisa kurang dari 100%, bisa lebih dari 100%. Kalau kurang 100% ada produk yang hilang ya. Entah itu saat pengeringan dia menguap juga, ada saat ya saat pemindahan wadah dia jadi berkurang. Kalau lebih dari 100 biasanya ada pengotor. Ada pengotor atau ada reaksi samping, menghasilkan produk samping. Paham? Ya, ini biasanya yang Anda bisa simpulkan saat tugas akhir di lab. Terus ini persen massa tadi ya. Sudah. Kemudian molaritas juga bisa ditentukan dengan molaritas. Tapi kayaknya tidak dipakai di sini. Diajarin lebih detail nanti di semester 2 di koligatif. Ya, koligatif kan ada molaritas. Ya, kalaupun ada, tinggal sebenarnya rubah dari molaritas atau rubah dari massa zat larut dibagi massa pelarut. Kamu tahu massa larutan? Massa larutan itu adalah massa pelarut ditambah massa zat larut. Logikanya gitu. Nah, massa zat larut kan kamu tahu di sini. Dapat molnya dibagi dengan massa molar. Dibagi massa pelarut, tapi dalam kilogram. Kamu bisa dapat molaritas. Jadi nggak lagi pakai rumus gram per mr kali 1000 per pelarut. Nggak usah. Ya. Ini langsung Anda tahu polaritas itu apa. Dari satuan atau pembaginya apa. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya? Ayo semangat dong. Ini makin hilang gambarnya makin gimana ya. Saya tahu Anda akan masuk masa-masa jenuh, masa-masa yang dimana kuis, ujian, tugas itu berbarengan. Nah, itulah mentalnya yang diasah di situ. Kenapa? Ini Anda masih bareng-bareng ya. Kalau di tugas akhir, sendiri-sendiri. Ya. Ya karena kan masa Anda akan kerja barengan terus sampai lulus. Ini memang lebih baik asah kemampuan Anda sejak dini. Kalau masih ketergantungan sama orang lain, Anda akan tersiok-siok di tingkat 3 tingkat. Pak sulit, saya nggak bisa lawan. Saya harus butuh orang, les. Kerja sama temennya. Buat kalian ngerti. Ya. Ada kok mahasiswa yang les sama kakak kelas. Ada. Atau dengan orang yang dia bukan dosen, dia mahasiswa universitas lain aja. Ya, tapi salah satu usahanya dia. Paham? Oke, lanjut ya. Sambil saya berbagi nih, karena saya banyak mengajar anak mulang dulu. Konsentrasi gula darah normal biasanya, oh ini sudah ya. Ini udah ini. Udah kan ini ya? Kemarin jawabannya D ya.
Sama yang ini jawabannya berapa kemarin? Iya emang 0,0 masih lanjutan. 0,849%. Oke, kita masuk ke titrasi. Tadi ada gravimetri, ada titrasi. Ini sebenarnya dua metode yang old school kalau kita bilang, atau kita sebut konvensional. Kenapa? Karena orang-orang dulu menentuin kadar logam, kadar senyawa, itu kalau nggak gravimetri titrasi. Tapi kan persen kesalahannya bisa lebih besar ya karena keterampilan tangan di situ. Makanya Anda modul SMA-nya titrasi kan. Karena itu paling sederhana. Penemu-penemu dulu kalau nggak pakai instrumentasi mereka pakai titrasi nentuin senyawanya. Kadar suatu senyawa. Kalau sekarang udah canggih, udah pakai alat tinggal pencet. Kalian preparasi saja. Ya, beda sekali. Tapi modul atau metode ini adalah yang menentukan keterampilan individu. Baik itu dari segi penyiapannya, kemudian analisisnya, sampai Anda menghitung. Makanya nanti kalau ada praktikum titrasi, itu biasanya sendiri-sendiri kan? Nggak mungkin titrasi kelompok. Kecuali kalau datanya berkelompok, boleh. Tapi mentitrasinya pasti sendiri. Beda orang, beda skill, beda. Nah, titrasi itu kita tidak, yang diketahui konsentrasinya. Yang secara bertahap, terus kita tambahkan tetes demi tetes reaksi yang lainnya. Hingga tepat berakhir larutannya. Ada namanya titik ekivalen. Titik ketika reaksi tepat berakhir. Tepat reaksinya bereaksi. Ada namanya titik akhir. Apa bedanya titik ekivalen sama titik akhir? Pernah dengar? Halo? Pernah dengar titik ekivalen, titik akhir? Pernah, Pak, tapi Apa bedanya, Aska? lupa, Pak, bedanya apa? Apa? Saat kamu titrasi, kita kan pakai indikator ya kalau asam basah. Ada nggak titrasi yang tidak pakai indikator? Ada. Tidak semua titrasi itu pakai indikator. Tapi kalau asam basah pasti pakai ya. Nah, indikator ini hanya memberikan zat yang merubah warna ketika atau mendekati titik ekivalen. Nah, indikator ini kalau asam basah dia pakai trayek pH. Jadi kalau misalnya ini HCl, kamu mau masukkan NaOH, ini pakai indikatornya penoktalin biasanya ya, PP. Dia akan berwarna pink, muda gitu ya. Nah, indikasi bahwa warnanya ber-pH basa, mendekati trayek pH PP itu sendiri gitu ya. 8 sampai 10 biasanya. Kan awalnya asam, tambahin NaOH pasti makin lama naik dong pH-nya. Dari 1 misalnya atau 2 lama-lama jadi 8 sampai 10 ya, trayek penoktalin. Benar nggak? Dulu kayak gini ya? Halo? Nah, titik ekivalen itu titik di mana mol asam sama dengan mol basanya. Artinya pengencerannya, reaksinya penambahan asam dan basanya tepat sempurna bereaksi. Jadi HCl ditambah NaOH nggak ada yang nyisa, habis. Karena molnya sama. Jadi M1V1, M2V2. Begini kan yang kamu bisa biasanya dapatkan untuk cari molaritas HCl atau yang biasanya molaritasnya ini yang kita mau cari kan. Molaritas NaOH-nya kita tahu, volume NaOH-nya yang terpakai, ya
sama volume yang diambil dari labu takar tadi di Erlenmeyer. Ini volumenya ada kan? Saya 25. Ini V1. Kamu cari M1-nya kan? Dari M1 kamu bisa cari mol atau kadarnya berapa HCl. Tinggal rubah aja. Nah, saat dia tepat bereaksi, itu disebut titik ekivalen. Titik akhir itu titik yang mendekati titik ekivalen. Jadi, biasanya ada perubahan warna pertama kali ya. Tapi belum mendekati titik ekivalen. Misalnya dia pink, terus menghilang. Pink, hilang lagi. Tapi ya ada pink, tapi belum stabil. Nah, itu kita sebut sebagai titik akhir. Artinya dia mendekati titik ekivalen, tapi bukan titik ekivalen. Pak, bisa nggak untuk menandakan dia mendekati titik ekivalen? Tapi bisa nggak Pak, titik akhir ada titik ekivalennya? Bisa. Ya selama kamu titrasi terus dia ping muda banget pertama kali, ya itulah titik akhir dan titik ekivalen. Tapi titik akhir itu menandakan sebenarnya secara kualitatif bahwa reaksi ini hampir berjalan sempurna habis bereaksi. Mendekati titik ekivalen. Paham? Nah, titrasi itu ada 4 ya. Ada titrasi asam basa, ada titrasi redoks, ada titrasi pengendapan, ada titrasi kompleks. Saya nggak mau bahas banyak di sini karena Anda tidak uh, sistem prinsipnya sama. Cuman sistemnya saja dia pakai reaksi redoks, reaksi pengendapan sama kompleks. Gitu aja bedanya. Nah, sekarang base-nya titrasi yang Anda harus paham. Kalau asam basa kita sudah tahu ya, kita tambahkan indikator untuk berubah warna bisa mendekati titik akhir titik ekivalen. Kalau redoks, biasanya kita tambahkan senyawa oksidator. Ini misalnya oksidatornya, ini reduktornya. Biasanya logam. Ion logam di sini, larutan ion logamnya, tambahkan oksidator. Oksidator yang umum biasanya KMNO4 atau oksalat. C2O4. Nah, oksidator ini, kalau misalnya ditambahkan, dia langsung berubah warna. Tanpa ada indikator. Ya kenapa? Karena saat mereaksi dengan reduksi dan oksidasi, dia berubah warna menjadi senyawa. Gitu. Pak, boleh nggak kita tambah indikator? Bisa. Kalau misalnya indikatornya itu sebagai pengompleks warna. Jadi kalau menambahkan indikator, biasanya indikator kompleks. Jadi saat dia ditambahkan suatu senyawa organik yang bisa mengompleks dengan logam itu, ion logam tersebut, dia akan berubah warna. Terus ada namanya titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan biasanya tidak pakai indikator. Kenapa? Karena lihat aja mengendap. Kalau udah mengendap, udah mencapai titik ekivalen. Kan? Kalau kompleks, biasanya pakai indikator warna. Bisa juga berubah warna langsung gitu ya. Biasanya kompleks kan ligan dengan ion logamnya ya. Nah, dia akan menghasilkan kompleks berwarna. Ya. Jadi nanti Anda mengenal titrasi itu tidak hanya asam basa. Ya selama reaksinya menggunakan stoikiometri, titrasi itu pasti dan gravimetri itu pasti tekniknya menggunakan itu metodenya. Contoh ini, berapa volume NaOH 1,42 molar yang diperlukan mentitrasi 25 mili, larutan 4,5 molar. Kalau diperlukan untuk menitrasi, berarti kan dia tepat sempurna ya bereaksi. Habis bereaksi. Berarti kita pakai ini. Molaritas M1 V1, M2 V2.
Sebelumnya, yang selalu saya tekankan, tulis dulu reaksi. Reaksinya jadi gini kan? Benar nggak, Diki? Iya, Pak. Net ioniknya apa? Alfred, net ioniknya apa, Fred? Pasca, net ioniknya apa, Aska? NaOH. Apa? Net ioniknya. Reaksi penetralan. Asam sama basa jadi garam dan air. Pasti kalau reaksi penetralan net ioniknya adalah pembentukan air. A plus sama OH min jadi A2O. Benar gini, Aska? Iya, Pak. Iya, ya. Iya. Udah nggak usah mikir. Penetralan asam tambah basa jadi garam dan air. Pasti net ioniknya membentuk air. Oke. Belum setara ya? Ken Belum, Dedes, Pak. setaranya gimana? Yang di NaOH itu dikali 2. Ini satu. Udah setara ya? Sekarang saya tanya, mol H2SO4 di sini 1. Mol H-nya belum NaOH setara. 2. H2O-nya dikali 2. H2O-nya kali 2. Oke, Iya. betul. Udah ya? Setara? Ya. Sekarang pakai ini titrasi M1V1 sama dengan M2V2. Kan mol asam sama dengan mol basa. Sekarang saya tanya, berapa kalinya mol NaOH untuk H2SO4? Mol NaOH kan berarti 2. Mol H2SO4 kan 1. Berarti biar sama mol dengan mol NaOH, berarti mol asamnya harusnya 2 kalinya dari mol NaOH kan? Iya nggak? Iya, Pak. Biar sama dengan mol NaOH, mol asamnya lebih 2 kalinya dari mol NaOH. Bukan ini dikali 2. Kalau ini dikali 2 lebih berkali lipat lagi. Logikanya gitu. Jadi tulis dulu persamaan reaksinya tadi ya. Kemudian Anda bisa cari volume larutan NaOH yang diperlukan. Yang diburet berarti dia NaOH-nya. Yang yang mau dititrasi atau kita sebut namanya analit. Yang di LMAR ya. Sudah ada volumenya, sudah ada molaritas. Berapa dapatnya? Halo, berapa dapatnya? Kalau enggak ya tinggal 79,2. kalau mau langsung seperti ini ya. Kalau mau langsung. Kalau mau seperti cara Brady atau cara yang kita biasa konversi satuan, rubah dulu ke ini kan 4,5 molar ya. Artinya 4,5 mol dalam 1 liter larutan kan. Ya. Ya, kita rubah dulu berapa molnya H2SO4 saat di 25 mil. Terus kita kali dengan molnya si NaOH. 2 kali mol NaOH, ini koefisien kan.
Kemudian bagi dengan molaritasnya NaOH. Sama aja dengan yang ini. Paham? SAS 58 mil. Atau 0,158 liter. Paham? Hah? Anda yang mau bertanya? Lanjut. Ini masih dasar. Lanjut ya. Iya, Pak. Ada lagi. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Ini titrasi tempat bereaksi. Jadi namanya titik ekivalen itu pasti mol asam sama dengan mol basa. Pasti dia habis bereaksi. Jadi kalau kita pakai mula-mula bereaksi sisa, kita pakai ini, MBS, ini akan habis. Berapa, ini berapa, ini akan habis dua-duanya. Karena mol asamnya sama dengan mol basa. Lanjut ya. Misalnya 25 ml larutan asam oksalat diekstrak dari daun rubab. Dititrasi dengan 0,5 molar NaOH dengan titik ekivalen. Pasti mol asam sama dengan mol basa. Berapa molaritas dari asam oksalat? Ayo. Halo? .75 Pak. .75. Jadi reaksinya dulu. Ini NaOH ya. Dah. Nah, 2C24 dan 22O. Ya. Tinggal berarti mol H2C24-nya 2 kalinya mol H2O. NaOH kan? Ya. Karena kalau mau sama dengan dia, ya harus 2 kalinya. Ya. Bukan 2 kalinya dengan ini kan jadinya akan lebih kecil malah H2C24. Oke? Berapa tadi, Raihan? Aku 0,75 Pak. 0,375. Kok bisa 0,75? Salah di mana? Kayaknya salahnya di ini Pak, di yang karena belum ditulis reaksinya gitu Pak. Ya sebenarnya cuma bisa 1 menit ini kalau misalnya dikasih reaksinya seperti ini. Kamu bisa langsung masukin ke sini kan? M2-nya berapa? Tinggal pilih, jangan sampai salah. Ini 0,5 molar, ini 37,5 ml, ini 25 mili. Ini yang dicari kan? Udah, kayak kalkulator nggak nyampe semenit. Kalau mau cara di Brady, berarti tadi ya NaOH dulu ya. Mulai yang dari yang diketahui. Atau mau ya cari diketahui dulu. Berarti 37,5 NaOH kali berapa tuh? 0,5 mol dalam 1000 mili kan?
Terus dikali berapa tuh? 2. Mau cari mol H2CO4 ya. 1 mol H2C2O4 per 2 mol NaOH. Udah, dari sini kamu bagi dengan molaritas. Nggak ada ya, volume ya. Kemudian dibagi dengan volumenya. Berapa volumenya? 25 ml. Dikali, sorry. Ini habis, ini habis, ini habis. Dan nanti jadi molar. Ya, dibagi volumenya. Oke, ada yang mau tanya? Dapat nggak semua? Yang lain? Dapat, Pak. Yang lainnya gimana? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Harus bisa ini mah. Kalau titrasi mah, kalau di titik ekivalen. Kalau bukan di titik ekivalen, berarti kan ada yang bersisa. Ya, titik ekivalen itu kalau misalnya apa? Tadi mol asam sama dengan mol basa. Coba lihat baik-baik. Kalau titik ekivalen, warnanya begini kan? Halo? Kalau sebelum titik ekivalen, warnanya bening. Benar nggak? Pernah kan di SMA? Kalau sebelum titik ekivalen, warnanya bening. Yang bersisa kira-kira yang mana? Logika aja. Kan Dedes? Kenapa, Pak? Kalau titik ekivalen kan warnanya begini. Ini adalah mol asam sama dengan mol basa. Paham? Iya, Pak. Kalau sebelum titik ekivalen, Mau gimana? asam. Logika aja. Kalau belum titik ekivalen kan belum mencapai trayek penoktalin. Dia warnanya masih bening. Mau asam aja. Hah? Mau asam aja. Mol asamnya pasti lebih besar daripada mol basa kan? Iya. Benar nggak? Orang asamnya masih ada banyak, belum bereaksi semua sama basa. Iya, Jadi benar. sebelum titik ekivalen, pasti yang bersisa itu adalah asamnya. Kalau misalnya dia ini asam ya. Kalau kebalik, basa di sini asamnya di atas ya beda lagi. Jadi kalau contoh kasus ini, kalau sebelum titik ekivalen, mol asamnya akan pasti bersisa. Akan lebih besar daripada mol basa. Sedangkan kalau setelah titik ekivalen, warnanya akan menjadi pink tua ya. Betul nggak? Tambahin terus NaOH. NaOH-nya besar kan? Jadi mol NaOH-nya jadi berlebih kan? Jadi mol basanya kan lebih besar daripada mol asam. Artinya apa? Kalau setelah titik ekivalen ini basa ditambahkan ke asam, pasti dia akan bersisa, berlebih basanya.
Kalau sebelum titik ekivalen pasti yang bersisa adalah asam. Karena belum sempurna bereaksi tepat. Nah, kalau titik ekivalen, mol asamnya pasti sama dengan mol basa. Paham sampai sini? Nanti setelah dan sebelum titik ekivalen Anda harus pakai mula-mula bereaksi sisa. Kalau saat titik ekivalen ya tinggal pakai pengenceran saja. M1V1, M2V2. Paham? Raihan, gimana? Ngerti, Pak. Ya. Ini tinggal nambah-nambahin aja sedikit-dikit. Kalau masih belum berwarna, berarti belum sampai titik ekivalen, berarti ini masih bisa bereaksi lagi kan? Nah, kalau ditambahin berarti ini pasti masih bersisa. Nah, kalau ditambahkan lagi lebih banyak, pasti yang NaOH-nya akan bersisa karena berlebih. Itu saja. Mainnya kan orang zaman dulu mah gitu. Mainin tambah-tambah sedikit-dikit. Oke, ini salah satu contohnya ya. Kalau ini lihat bagian dari keseluruhannya. Jadi konsentrasi ion sulfat adalah 0,75 molar. Berapa konsentrasi Al2SO4 3 kali? Asumsikan semua sulfatnya menjadi Al2SO4 3 kali. Gimana dapatnya? Ya tinggal berapa banding berapa nih Al dengan SO4? Ini kan Al2SO4 larut kan? Ya. Betul nggak? Nah, di sini Anda punya 0,75 molar. Ya, berapa konsentrasi di sini? Lihat aja ininya, koefisiennya. Ini 3. Untuk 1, 0,25 kan? Ya nggak? Ya, Pak. Karena ini kan mol per 1 liter. 0,25 mol per 1 liter. Ya udah tinggal bandingkan koefisien aja. Liternya nggak usah dihitung. Ya. Nggak nyampe 10 detik. Ya. Brady itu terlalu mudah soalnya. Ada yang mau nanya? Pak ingin bertanya. Hmm. Berarti kalau yang molaritas itu bisa dilihat dari perbandingan koefisiennya, Pak? Kalau volumenya sama, kan cuma diketahui molar kan? Kalau Dilihat diketahui molar berarti volume larutannya 1 liter. Memang bandingkan koefisien saja kalau misalnya tidak ada volume. Misalnya saya mau mendapatkan 500 mili air 2,4 3 kali. Ya pasti molnya beda kan? ya, Pak. Karena dari pengertiannya ini 0,75 molar per liter. Mol per liter. Berapa molar yang ini? Ya tinggal bandingkan koefisien saja. Ini banding 3 kan? Selama volumenya tidak berubah, tidak beda. Ini kan cuma 1 diketahui, tapi kan volumenya tidak mempengaruhi. Jadi kita bisa anggap volumenya sama. Jadi hanya bandingkan mol saja. Yang bandingkan koefisien berarti. Saya mau nanya. Jadi kimia itu main-main logika jadinya. Kemampuan analisis. Asal Anda tahu base-nya apa.
koefisien adalah perbandingan mol, molaritas adalah mol per 1 liter. Jadi kalau saya tanya ini berapa molar di sini? 0,5 kan? 0,5, Pak. Nggak usah dihitung. Bedanya kalau misalnya volumenya jadi 500 mili. Karena pengertian molar tadi bukan lagi mol per volume, tapi mol zat dalam 1 liter. Jadi kalau bukan 1 liter, pasti beda. Oke. Silakan kerjakan dulu ini 2 menit, 3 menit. Anda ngerti nggak kalau bahasa Inggris? Ngerti ya? Wah, Brady juga bahasa Inggris. Berapa volume dalam mililiter? 0,5 molar KOH dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 60 ml 0,25 molar FeCl2. Membentuk FeOH 2 kali padatan. Oh ya, jangan lupa absen. Ini kan kamu udah dapat molnya kan? Kalau FeCl2-nya kamu udah ada volume, ada 0,25 molar, tuh. Dapat volumenya, benar ya? Pak, dapat molnya. Terus di sini kamu dapat molaritas. Kamu bisa dapat volumenya kan? M1V1, M2V2. Kan bereaksi sempurna. 30 mili bukan, Pak? 30 mili. Hati-hati koefisiennya ya. Jadi sebenarnya net ioniknya kan ini sama ya. V2 plus jadi OH- jadi Fa2. Ini game plan-nya dari Brandin ya. Ada molaritas, FeCl2, cari molaritas sebagiannya, cari mol Fe. Mol OH, dari mol Fe kamu bisa dapat mol OH. Cari volume OH, baru sama dengan volume KOH-nya. Berapa tadi? 30? 60. Coba lihat, ini molaritasnya. Ini kan sama aja dirubah ke mol ya. Dari mol, bandingkan koefisien dengan KOH, dapat mol OH-. Mol OH- dibagi 0, molaritas. Sama. Mana salahnya di mana tadi? Halo? Kalau mau lebih cepatnya seperti ini sih sebenarnya ya. Jadi Anda jangan terpaku dari situ. Berapa tadi? 60 mili kali 0,25 mol per 1 per 1000 mili kan. Kemudian kali 2 mol OH- per 1 mol
Fe. Betul ya? Halo? Betul nggak? Betul, Pak. Terus nanti dibagi dengan 0,5 min dalam 1 liter. Dapat 60 mili. Dapat, Pak. Sebenarnya nggak usah dihitung juga nggak apa-apa. Hah, kok bisa, Pak? Sekarang saya tanya ini 0,25 molar. Berarti 0,25 mol. Betul? Ini 0,5 molar. Artinya 0,5 mol. Ini kan 2 kalinya ya. Ya, Pak. Betul? Kalau udah tahu 2 kalinya, pasti volumenya sama. Karena koefisiennya juga sama kan 2 kalinya daripada ini. Jadi pasti volumenya 60 mili. Betul nggak? Coba. Halo? Ya kalau nggak yakin mah hitung aja. Nah kalau ini soalnya sebenarnya bisa cepat, tapi jadi mempersulit gitu ya. Coba 0,5 molar itu apa? 0,5 mol dalam 1 liter kan? 1 liter. Liter. 0,25 molar itu apa? 0,25 mol dalam 1 liter. Sekarang kita masukkan di sini 0,25 mol, ini 0,5. Oke, volumenya 60 mili. Kalau kita lihat perbandingan molnya, ini juga 2 kalinya daripada ini kan. Dan memang molnya 2 kalinya kan, jumlahnya 2 kali. Sehingga volumenya berpengaruh nggak dengan volume satunya? Enggak. Jadi tetap mungkin 60 mili. Pastinya 60 mili juga. Itu. Selama dia 2 kalinya sama dengan koefisien, pasti kita bisa prediksikan volumenya akan tetap. Oke. Jangan lupa, absen sudah dibuka. Silahkan. Di absen dulu. Paham nggak tadi? Joshua paham? Rehan? Putri? Kendedes? Pak, aku. Ya, nanya. Nanya apa? Jadi kita memang pakainya adalah dari remembering dan understanding konsepnya. Tanpa harus menghafal soal. Oke, kita lihat lagi. Ada sampel HNO3 dititrasi dengan CaOH 2 kali. Kita prediksi dulu, ini apa? Asam ya? Basa. Dititrasi dengan basa. Jadi garam dan air. Setuju? Ya, Pak. Net ioniknya selalu H+ tambah OH-. Kalau reaksi penetralan jadi pembentukan si ini. Oke. Dititrasi. What is konsentrasi NO3? The initial sample. 25 ml sampel. Volumenya udah beda. Udah nggak bisa dibandingkan ya kalau volumenya udah beda. Oke. Berarti kita pakai M1V1, M2V2. Di sini kamu bisa dapat molaritas si HNO3. Betul? M2V2 adalah CaOH. Ini adalah HNO3. Sehingga kalau saya bisa lihat ini di 2 kalinya ya. Nah, di sini kamu bisa dapat molaritas HNO3.
Oh, mau nanya, Pak. Iya. Kalau yang tadi kan, kalau misalnya kita lihat dari persamaan reaksi, dari yang soal yang tadi, itu kan koefisiennya ada yang 2, ada yang 1. Nah, yang kayak misalkan tadi ada yang FeCl2 sama KOH, Pak. Hmm. Nah, yang FeCl2-nya kan karena dia koefisien 1, makanya dia dikali 2 kan. Iya. Nah, berarti kalau misalnya yang tadi yang asam basa, itu sama dikali 2 juga atau enggak, Pak? Yang mana yang kamu kali 2? Kalau mau pakai Eh, M1 yang asam basa, kalau yang asam basa. Oh, kalau yang ini yang FeCl2-nya dikali 2, Pak. Iya, betul. Terus? Nah, terus kalau misalnya soal yang tadi yang asam basa, itu kita cuma lihatnya nggak lihat koefisien persamaan reaksi, tapi cuma lihat koefisien asam basanya. Ini kan pasti 2H+ juga. Coba ini net ioniknya jadi apa? Mau lihat ininya, count dari net ioniknya maksudnya. Enggak, lihat dari M1 kan ini kan M1 kali V1, terus nanti kan dikali koefisien asam basa kan, Pak? Iya, ini dikali 2-nya di sini. Dikali 2. Nah, terus kan di sini kan ada perbedaan koefisien antara HNO3 sama CaOH2. Nah. Nah, yang CaOH2-nya dikali 2 lagi enggak? CO2-nya kali 2 ini. Enggak, maksudnya jadi kali 2, terus dikali 2 lagi gitu. Kenapa dikali 2 lagi? Karena perbedaan koefisien atau gimana, Pak? Itu Masih kan bingung. sama kayak aksalat kan. Kalau A2CO24 tambah NaOH jadinya apa? Na2CO24 tambah H2O kan? Ini 2. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, ini M1V1-nya gimana? Yang mana dikali 2? Ini kan? Iya. C2O4-nya, Pak. Kalau soal yang di atas yang kali 2 yang mana? CaOH kan? Karena Iya. mol HNO3 2 kalinya mol CaOH 2 kali kan? Betul, Pak. Terus yang mana yang mau ditanya? Di sini kan ada CaOH2. OH2-nya kan OH-nya berarti ada 2 kan, Pak? Iya. Oh, Yang di sini. iya CaOH. Maksudnya di sini. Di net ioniknya atau gimana? Sebenarnya kalau dia reaksinya kan seperti ini. Kalau misalnya ini 1, OH2-nya, OH-nya kan 2. H+-nya juga 2 kan? Ini benar nggak? H2O-nya 2. Setara nggak ini? Udah ya? Oh, udah setara ya, Pak? Setara, Pak. Iya. Nah, Ngerti. kamu mau pakai di sini? Ini 2 kalinya dikali 2 berarti di sini. Maksud kamu ini ya, karena H+ dan OH-nya sama gitu ya? Tadi Oh. tuh kiranya yang HNO3 tuh kan H+-nya kan 1. Ya, saya tahu. Maksudnya dikali 2 lagi nggak? Itu ya. Iya, Pak. Tergantung kamu pakai yang dari mananya. Kalau kamu pakai dari CaOH 2 kali, ya pakai yang sama seperti yang tadi. Tapi kalau kamu dari OH-nya kan memang OH2-nya ini kan ini sudah 2 ya. Ini nggak usah perlu dikali 2 kalau misalnya pakainya OH-. Kalau berangkat dari net ioniknya. Ya. Ya, Pak. Ngerti banget. Ya, jadi kalau berangkat dari OH- ya tidak usah dikali 2. Kalau ini pasti dikali 2 kan. Kita mau bandingkan yang mana? Spesi ini atau spesi ini? Jawabannya yang mana? 7,8, Pak. 0,867. Beda-beda. 7,8, Pak. 0,8. Ya. Sebenarnya 7,75 mili kali ini V1, kemudian M-nya, ya, M1, kemudian kali 2 ya. Ini 2 kali HNO3-nya. Sebenarnya beda dengan yang M1V1 sama dengan M2V2 ya. Kalau misalnya kamu mau pakai M1V2, M2V2 ya kali 2-nya di CaOH 2 kali. Ya. Karena yang diketahui kan HNO3 nih. Seperti itu. Tapi kalau mau yang cara konversi satuan ya seperti ini. Nanti dibagi 25 mili HNO3. Paham sini? Kalau ini berdasarkan reaksi.
Kalau kamu berdasarkan netioniknya, nggak usah dikali. Pasti ini udah dikalikan juga kan, karena 1:2 kan. Halo? Halo? Jadi kalau kamu konversi ke sini, ini pasti kali 2 udah. Ini kan 1 mol CaOH 2 kali berapa mol 2OH min? Ya kali 2 pasti kan. Ke sini. Oke? Paham nggak? Ini namanya stoikiometri larutan dan redoks. Waktunya juga udah habis, kita lanjutkan besok ya. Oh ya, ini juga informasi SR2+, Na4+, dan Ca2+ dengan OH itu larut. Ya. Sebenarnya kan sudah saya informasikannya kalau golongan alkali tanah yang 2A tidak semuanya mengendap ya dengan OH. Ini yang ada di Brady, ya kamu mau pakai aturan yang mana sama saja semuanya, yang ngendap yang mana, kemudian ya, Anda punya buku Brady bukan? Punya nggak? Ada, Pak. Ada. Ada Nah, Pak. ya. Ya, Nah, Pak. ini terkait aturan kelarutan ada semua di sini. Ada juga di sini. Nah, ini anion yang lazim satu menghasilkan gas ya. Yang kemarin saya bilang kalau H2CO3 jadi CO2 dan H2O. Misalnya ada FeCO3 bereaksi dengan HCl. Harusnya kan dia jadi FeCl2 dan H2CO3 kan. H2CO3, HCO3 minus itu bisa bereaksi dengan menjadi CO2 dan H2O. Ya. Seperti ini. Itu sudah saya metatesis ya kemarin. Metatesis. Oke. Ini soal-soal yang besok bisa kita bahas ya. Oke, bahannya sudah selesai. Habis. Jadi tinggal latihan-latihan soal nih, slide saya sampai terakhir nih latihan soal semua. Jadi kita latihan soal mulai besok. Kalau mau juga hari Kamis jika ada waktu kita bisa latihan soal